Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya apakah aku dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni, atau jauh, jawablah fa inni qarib, aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Karena Allah berfirman, bahkan ada ikatan, yang berdoa kepada aku ijabah. Artinya apa? Yang tidak berdoa kepada aku, buat apa aku ijabah? Betul enggak? Berarti Allah sudah kaitkan yang berdoa di, yang tidak berdoa tinggal anda milih. Tapi tidak boleh ada bahasa aku berdoa tapi kainnya diijabah. Oh, berarti salah kita. Tidak sesuai kalamullah, tidak sesuai ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai janji Allah, sebagaimana kita baca tadi di surat Ghafir, surah 40 ayat 60. Jadi jamaah sekalian, ketika berdoa, yakini doa itu bukan terpilih untuk seorang tertentu. Boleh minta doa sama orang salih, guru kita, ulama, kiai, habaib, boleh. Ketika kita berkesempatan jumpa mereka, tolong doain, semoga lancar, boleh. Tapi kalau udah ketemu, dah mau berdoa, mau enggak? Ya harus mau. Masa tunggu-tunggu orang-orang yang salih datang baru kita minta? Atau kita capek cari ke sana kemari? Kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada orang salih, bagaimana? Masa tidak mau berdoa? Kalau tidak mau berdoa, itu justru tanda orang sombong. Berdoa dengan keyakinan Allah pasti ijabah. Jangan ada sedikit keraguan, apakah mau enggak Allah terima doa saya? Fantas enggak saya diterima doa? Perbuatan perilaku saya seperti ini. Jangankan doa kita, kira-kira siapa yang lebih jahat, kita atau setan? Hah? Oh, jawab dong. Oh, kalau ada yang jawab aku lebih buruk dari setan, na'udzubillah, ini kenal diri banget ini. Tak ada yang lebih buruk dan jahat daripada syaitan. Syaitan pernah berdoa, Allah ijabah doanya. Apalagi kita. Syaitan yang sudah namanya seburuk makhluk, yang sudah terancam di masuk neraka, yang sudah berupaya untuk mengajak manusia masuk neraka, pernah berdoa. Tahu enggak doanya apa? Ketika dia menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, Allah usir dia dari rahmatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dia masuk neraka. Apa permintaannya? Dia minta satu, kalau memang seperti ini, ya Allah, mohon panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Satu-satunya makhluk yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu syaitan. Masih hidup. Sampai akan datang satu saat, itu menjadi salah satu ciri hari kiamat. Di akhir zaman, sudah di ujung dunia, Allah kirimkan sebuah angin. Setiap manusia beriman mencium angin itu, dihirup angin itu, akan langsung mati. Yang hanya tersisa di muka bumi, yang tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Habis. Dan mereka sendiri yang nanti yang menjadi seburuk-buruk manusia di muka bumi.
yang tidak ada sedikit pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang akan menghadapi proses kejadiannya hari kiamat sampai mereka mati semua total, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup, dan kemudian keluar suara yang kencang dan dihidupkan semua manusia kembali, yang baik, yang buruk, yang salih, yang talih, yang beriman, yang tidak beriman, semua akan dihidupkan kembali sama-sama. Jadi syaitan diijabah doanya. Kira-kira mana yang lebih fantas diijabah doa, syaitan atau kita? Kita sujud karena Allah, ibadah karena Allah, cukup di hati memiliki iman kepada Allah, itu sudah cukup menjadi bukti diijabah doa kita. Apalagi kalau disertai dengan berbuat kebaikan yang lain. Jangan ada yang membuat kita putus asa. Salat kita jarang, atau banyak lambat salat, atau ketiduran salat. Yang namanya manusia, bertaubatlah. Taubat. Suka ketiduran salat subuh, insya-Allah ada satu saat taubat, insya-Allah bangun salat subuh. Jangan menjadikan dosa membuat kita putus asa dari segala hal. Semuanya berdosa, bahkan harus berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bukan kata saya, tapi itu bersabda Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata, semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi yang baik atau yang terbaik di antara yang bersalah, yang suka bertaubat. Siapa yang makhluk yang tidak berdosa? Tahu enggak? Malaikat. Malaikat satu-satunya makhluk yang tidak boleh berdosa. Tidak boleh berdosa, tidak boleh lupa, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, dan ibadah seterus-terusnya sampai mati. Mengapa? Karena Allah menciptakan mereka seperti itu. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tugasnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim, sifat mereka, karakter malaikat adalah mereka tidak pernah berdosa dan bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mereka mengikuti dan melaksanakan perintahnya. Itu malaikat. Makanya tidak ada malaikat yang diajak bertaubat. Tapi kita manusia harus berdosa. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang suka bertaubat.